Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Ibrahim. Saya dari program studi Teknik Elektro Universitas Padaya Gunung Jati. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menyenangkan, sangat menarik, yaitu pemrograman mikroprosesor 8085 menggunakan InFO 808. Bagi kalian yang pertama kali mendengar istilah mikroprosesor, sederhananya mikroprosesor itu adalah komputer atau sistem digital. Dia yang memproses data, mengeksekusi instruksi, dan mengontrol kerja komponen lainnya. Nah, GNU SIM 8085 ini adalah sebuah simulator yang membantu kita untuk belajar bagaimana mikroprosesor 805 bekerja tanpa perlu perangkat keras fisik. Dengan simulator ini kita bisa menulis, menjalankan, dan menganalisis kode assembly 8085 secara langsung. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu persatu bagian kode pemrograman mulai dari data, transfer, aritmatika, logika, percabangan, sampai I/O dan kontrol atau input atau output. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerjanya di GNU SIM 8085 ini. Di sini saya sudah memasukkan kode programnya. Sebelum di-run itu harus di-reset all dulu atau di-reset semuanya. Setelah di-reset all itu ada di assembly atau dijalankan dulu. Nah, setelah di assembly itu akan muncul seperti ini. Ini tandanya pemrograman itu sukses semua atau tidak adanya error. Setelah dicek, setelah di-execute, bisa dilihat di PS, di PM, di C itu ada perubahan. Nah, untuk di registernya itu ada perubahan di PC atau di BC. Itu ada perubahan di 0,4 dan 22 dan 1A. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari data transfer, aritmatika, logika, percabangan, input ataupun output, dan kontrol. Nah, selanjutnya itu ada di MVI A07H. Nah, di MVI 07H itu adalah instruksi ini digunakan untuk memasukkan nilai 07H ke dalam register A. MVI ini MVI sendiri artinya move immediate, yaitu langsung memberikan nilai ke sebuah register. Nah, selanjutnya itu ada MVI B 004H. Nah, untuk itu sama seperti sebelumnya, tapi kali ini nilainya 0,4H dan disimpan di register B. Jadi sekarang A 907H dan B 904H. Untuk selanjutnya itu ada di STA 0020H, itu berfungsi sebagai instruksi ini berarti menyimpan ini isi register A ke alamat memori 0200H. Jadi kalau nanti cek memori di alamat 0200H akan tersimpan nilai 07H. Nah, selanjutnya itu ada di bagian aritmatika. Di bagian aritmatika itu ada sub B. Sub B itu artinya A sama dengan A kali B karena A sama dengan 07H dan B sama dengan 4H, maka hasilnya jadi 03H. Nah, untuk di INR sendiri itu, INR A, instruksi ini menambah isi A sebesar 1. Jadi sekarang A berubah dari 03H menjadi 04H. Lagi instruksi ini sering digunakan untuk perulangan atau counter kecil. Nah, selanjutnya itu ada di bagian logika. Di bagian logika ini ada di ORI FH. ORI FH itu instruksi ORI artinya melakukan operasi logika OR dengan nilai yang langsung diberikan. A sebelumnya 04H, maka hasil OR atau antara 04H dan OFH menghasilkan OFH. Nilai OFH sendiri kembali ke A. Nah, selanjutnya itu ada di cabangan. Nah, untuk di percabangan sendiri itu ada CPI 10H. Perintah ini digunakan untuk membandingkan isi A dengan 10H. Selanjutnya itu ada di JZ. Nah, ZZ ini artinya hasil perbandingan menghasilkan 0. Artinya A sama dengan 10H. Maka lompat ke label sama. Nah, bisa dilihat ini ada yang berubah menjadi 0D.
Selanjutnya itu ada MVIA. MVIA ini 22H. Kalau kondisi tidak terpenuhi maka A akan diisi dengan 22H. Nah, bisa dilihat juga di PC ini langsung berubah juga menjadi 10. Selanjutnya itu ada JMP. JMP itu perintah ini langsung melompat ke bagian akhir program tanpa menjalankan instruksi berikutnya. Nah, bisa dilihat juga di PC ini berubah yang tadinya 10 menjadi 12. Untuk di flag ini tidak ada yang berubah. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada di bagian input ataupun output. Instruksi out 3 digunakan untuk mengirim isi register A ke port output nomor 3. Biasanya digunakan untuk mengirimkan hasil perangkat luar seperti LED ataupun atau tampilan. Nah, untuk HLT sendiri itu instruksi HLT atau halt menandakan ya dari program. Setelah ini eksekusi akan berhenti. Jadi untuk HLT sendiri itu tuh kan program yang dijalankan. Nah, setelah dijalankan, hasil bisa dilihat di jendela register GNU SIM 805. Kalau A tidak sama dengan 10H, maka hasil akhirnya adalah A sama dengan 22H. Tapi kalau A memang 10H, maka A 99H. Nilai terakhir A inilah yang akan dikirimkan ke pos 3 menggunakan instruksi out 3. Selain itu, kalau kita buka memori address 0200H, kita bisa lihat bahwa di sana tersimpan nilai 07H yang berasal dari register A di awal program. Nah, teman-teman bisa dilihat di memory address. Nah, bisa dilihat sendiri di sini banyak kode-kode. Nah, di sini juga ada input dan output. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang program microprocessor 8085 di Genio SIM 8085 ini. Kita sudah belajar 5 bagian utama, yaitu instruksi data transfer, pemindahan data atau register dan memori. Kedua itu ada instruksi aritmetika, operasi tambah dan kurang. Selanjutnya itu jika ada instruksi logika, operasi or and dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada instruksi pertambangan. Dan yang kelima itu ada instruksi output serta kontrol. Input serta kontrol. Melalui contoh sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana prosesor 8085 ini melakukan eksekusi langkah-langkah demi langkah, mengolah data dan register, dan menghasilkan output sesuai logika program. Semoga penjelasan singkat ini membantu teman-teman lebih paham tentang cara kerja dasar mikroprosesor dan kode assembly atau bahasa assembly. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau lihat suka konten sebagai ini, jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Di sini juga saya masih belajar dan saya mau terus berkembang untuk kedepannya. Saya Taufik Muhammad Ibrahim dari Teknik Elektro Universitas Bandung Jati. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.